Seorang laki-laki dengan langkah mengendap-endap memasuki area pemakaman yang gelap dan sunyi. Malam itu, niat jahat menguasai hatinya. Ia adalah seorang penganut ilmu hitam yang berniat menggali kuburan untuk mengambil sesuatu dari mayat sebagai syarat ritual. Obor kecil di tangannya menyinari nisan-nisan tua dan baru. Ia pun mulai menggali, tanpa menyadari bahwa di samping kuburan yang ia tuju, terbaring jasad seorang ulama yang sangat dihormati. Tiba-tiba, terdengar suara rintihan yang memilukan dari dalam kuburan di sebelahnya. Laki-laki itu tertegun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia melihat gundukan tanah di sampingnya berguncang, dan dari dalamnya terdengar suara memohon ampunan yang begitu pilu. Dengan gemetar, laki-laki itu mendekat dan terkejut melihat sebuah lubang kecil terbuka. Dari sana, ia melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Seorang ulama dengan wajah berseri di dunia, kini tengah disiksa dengan kejam di alam kubur. "Siapakah engkau?" tanya laki-laki itu dengan suara bergetar. "Aku adalah hamba Allah yang disiksa karena kelalaianku," jawab sang ulama dengan suara lemah. "Bukankah engkau adalah ulama yang mulia?" tanya laki-laki itu lagi, tak percaya. "Apa dosa yang begitu besar hingga engkau disiksa seperti ini?" Sang ulama pun menceritakan kisahnya. "Saat itu, aku baru selesai salat dan mendapati sandalku hilang. Di sudut masjid, ada sepasang sandal butut yang tertinggal. Aku mengambilnya, berpikir tidak ada yang akan mencarinya lagi. Ternyata, sandal itu milik seorang musafir yang tertinggal. Karena kelalaian dan ketidakjujuranku, inilah balasan yang aku terima." Mendengar cerita itu, air mata laki-laki penganut ilmu hitam itu menetes. Hatinya hancur. Jika seorang ulama yang mulia disiksa sedemikian rupa hanya karena sepasang sandal butut, bagaimana dengan dirinya yang sepanjang hidupnya bergelimang dosa dan kesesatan? Laki-laki itu merasa malu dan takut yang teramat sangat. Ia pun membuang semua perlengkapan ritualnya, bersimpuh di samping kuburan sang ulama, dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Kesimpulan dan hikmah kisah ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun itu, akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Dosa, baik yang terlihat besar maupun yang kita anggap sepele, dapat menjadi sebab azab yang pedih di alam kubur. Hikmah dari cerita ini adalah untuk selalu berhati-hati dalam setiap tindakan, perkataan, dan niat kita. Jangan pernah meremehkan dosa, sekecil apapun itu. Persiapkanlah bekal terbaik untuk kehidupan setelah mati dengan beribadah, beramal saleh, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Wallahu alam.